Nah, selanjutnya kita coba di tepoknya ya. Ini bisa muter nih. Nah, buat teman-teman yang membeli sangkar premium itu perhatikan juga sloroknya. Sangkar mahal-mahal nih, sloroknya macet-macet itu ya memalukan ya. Ini kalau ring-ringnya ini masih bergaris-garis ya bukan sangkar premium. Kalau bagi saya itu masih sekelas sangkar harian, berarti sininya tidak didempul ya. Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel FLN Company Banyumas. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial terbaru tentang proses pembuatan sangkar natural custom ya. Loh, natural kok di custom memang bisa. Nah, nanti kita lihat sama-sama ya prosesnya seperti apa. Kurang lebih konsepnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu konsepnya. Nah, untuk bahannya sendiri kita menggunakan Murai Ring 212 masih seperti biasa non rose, dan juga tepoknya tepok bambu ya. Ini bukan kayu ya, tepoknya tepok bambu, tapi nanti mau kita buat flat konsep premium ya, lalu kita custom. Nah oke lur, langkah pertama sebelum kita lakukan pendempulan atau penggosokan dengan gerinda untuk meratakan alasnya, kita lem dulu ya pada bagian-bagian sambungan-sambungan ini. Tujuannya untuk memperkuat atau memperkokoh seperti yang sudah biasa saya lakukan seperti itu ya. Jadi setiap bagian-bagian ini kita lem dulu ya. Saya menggunakan lem Dextone ini, tidak menggunakan lem K karena ini daya rekatnya lebih bagus ya. Nah khusus pada bagian-bagian seperti ini kita lem-lem dulu ya. Walaupun ini sudah ada lemnya, tapi kita perkokoh atau perkuat kembali ya, untuk cari aman saat nanti kena tekanan mesin gerinda itu jadi lebih safety ya. Nah lur, selanjutnya alasnya kita gerinda dengan amplas 240 ya. Nah lur, ini posisi yang sudah kita gosok amplas ya. Selanjutnya mau kita dempul ya. Sudah sangat halus, flat. Ini sudah kita ratakan ya. Ini tinggal kita dempul. Nah oke teman-teman, ini hasilnya setelah kita dempul ya, sudah kering semua ya. Selanjutnya ini kita gosok dengan amplas 400 ya. Kita dempul pakai V3 ya. Ini gosoknya itu renyah ya. Nah untuk gembungannya ini kita dempul pada bagian ring-ringnya saja ya teman-teman, tidak termasuk pada jerujinya ya. Ini untuk ring-ringnya luar dalam. Nah lur, ini untuk posisi yang sudah digosok itu biasanya kan ada muncul serabut-serabutnya kembali nih seperti ini. Ini tuh perlu kita bakar kembali ya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang lebih halus itu memang kita membutuhkan proses detailing yang sangat cermat ya. Nah ini adalah tepok yang sudah kita gosok ya lur, sudah kita amplas ya. Nah oke teman-teman, untuk sanding seller saya menggunakan felt pen ya, dan juga pigmentnya. Ini sudah kita campur thinner ya, perbandingannya 1:2, 1 sanding seller 2 thinner ya. Misal sandingnya 1000 cc berarti tindernya 2000 cc. Misal sandingnya 100 cc ya berarti tindernya 200 cc. Terus kita tambahkan pigmen atau pewarna. Ini saya juga menggunakan produknya Velpen juga ya. Ini secukupnya ya. Itu biang warna ya. Jadi jangan terlalu banyak, nanti gelap.
Nah ini saya tambahkan segini saja. Nah hardenernya itu nanti di belakang ya, kita tambahkan hardener itu di cup ya, di cup spray gunnya. 1 cup spray gun itu hardenernya itu 3 tutup botol ya. Nah oke teman-teman, jadi sanding seller ini sebagai cat dasar ya. Untuk hardenernya itu jangan langsung dicampur di sini. Barangkali ini masih ada sisa kan, jadinya nanti tidak membatu ya. Caranya kalau saya, ini kita tuang ke sini, selanjutnya baru kita kasih hardener di sini ya. Jadi untuk 1 cup ini, kalau menggunakan sanding seller Velvet pen ini 3 tutup ini ya hardenernya. Itu digosok pasti renyah. Nah untuk ngaduk itu ya, biar otomatis ini kita tinggal tutup ininya, tekan ininya, kita pencet. Nah ini otomatis ngaduk sendiri. Oke lur, ini hasilnya setelah di sanding seller dan sudah kering ya. Selanjutnya ini mau kita gosok ya. Di sini kita gosok dengan amplas 400 yang baru atau 320, atau bisa juga dengan amplas 240 yang bekas ya. Ini kalau sandingannya pas, komposisinya itu digosok itu banyak sekali ya. Seperti ini. Mau kita gosok dulu. Nanti kita dokumentasikan kembali. Nah oke lur, untuk proses selanjutnya ini mau kita cat ya. Ini untuk gembungannya sudah kita dempul dan juga sudah kita bakar kembali ya, tapi ini enggak di sanding seller ya. Dan untuk temboknya itu sudah kita sanding seller, sudah kita gosok halus ya. Dan selanjutnya mau kita naik proses cat. Untuk catnya sendiri saya masih menggunakan cat Velvet pen yang natural cocoa brown ya. Nah ini sudah selesai semua ya pengecatannya. Jadi ngecat pakai cat Velvet pen ini 1 layer aja sudah brown ya, nggak usah tebel-tebel. Soalnya nanti kan kita gosok juga finishingnya, tekniknya kan kita warna ya untuk meratakannya. Jadi lebih irit kalau ada yang pakai cat ini kok boros, berarti salah aplikasi ya. Lalu ini hasil pengecatannya setelah kering ya. Oke teman-teman, langkah selanjutnya ini kita amplas halus dulu ya, seperti biasa menggunakan amplas air termasuk gembungannya. Lalu selanjutnya kita finishing warna. Kenapa kita finishing warna? Karena setiap bekas ngamplas itu pasti ada warna-warna yang samar-samar, nanti warnanya hilang ya terkena amplas. Untuk meratakan warnanya bagaimana? Ya clearnya kita campur dengan wood stain atau pigmen pewarna ya. Oke, saya lanjutkan dulu proses pengamplasannya, selanjutnya nanti kita finishing warna. Nah oke teman-teman, untuk prosesnya ini kita menggunakan amplas air ya. Cara ngamplasnya itu ya kanan kiri seperti ini ya. Ini amplas 1000. Ini seluruh bagian kita amplas seperti ini. Kenapa menggunakan amplas air? Ini tuh lebih cepat halus ya. Kalau ada yang putih-putih seperti ini nggak apa-apa ya. Nanti kan kita finishingnya finishing warna. Jadi nanti ini kita ketutup. Sebenarnya di proses ini tuh sudah pernah saya dokumentasikan ya di proses sangkar natural yang brown itu. Prosesnya sama seperti itu. Kita amplas seluruh bagian termasuk ring-ringnya ini. Selanjutnya nanti kita finishing akhirnya. Nah teman-teman, ini hasil setelah pengamplasan ya. Jadi ini nanti mau kita bersihkan. Nah ini putih-putih ini tuh bekas kena kotoran air sabunnya itu ya. Nah cara bersihkannya itu gampang ya. Ini cukup kita lap pakai kain basah atau kanebo ya. Nanti juga ini hilang seperti ini. Ini luar dalam sudah kita gosok ya. Jadi sampai dalamnya semuanya kita gosok. Nanti hasilnya halus ya. Terus pengamplasan air ini metodenya dibanding amplas kering itu lebih cepat, lebih efisien, dan hasilnya juga sangat licin ya. Jadi ini
nanti hasil finishingnya itu bisa jadi lebih halus sekali ya ketika kita menggunakan metode pengamplasan air seperti ini. Nah, setelah kita bersihkan putih-putih bekas amplasan pakai sabun tadi, selanjutnya ini kita cuci ya. Kita cuci pakai air sunlight, lalu kita keringkan. Nah, selanjutnya nanti kita finishing ya. Nah, oke teman-teman, ini hasilnya setelah kita amplas halus dan juga kita bersihkan ya tadi dari bekasan amplasan tadi. Selanjutnya ini mau kita finishing warna brown ya. Nah, ini temboknya yang sudah bersih ya, sudah digosok dan sudah kita amplas ya. Nah, tujuan dari kita finishing warna brown itu untuk menyamakan rata warnanya ini, jadi nanti warnanya tidak ada yang belang-belang ya, karena ini kan bekas gosokan amplas itu ada yang putih-putih terkikis ya. Makanya kita finishing dengan warna brown agar nanti hasilnya itu rata ya, sama warna coklatnya itu nggak ada yang belang-belang, termasuk untuk temboknya juga ya. Nah, selanjutnya setelah ini selesai, ini nanti kita simpan karena ini sudah sekali jadi ya. Kalau yang untuk temboknya nanti kita custom. Oke teman-teman, saya lanjutkan dulu proses finishingnya. Nah, untuk clearnya sendiri saya menggunakan mixing ratio perbandingan 1:1,5 lur, dimana 1 clear itu berbanding 1,5 thinner yang sudah kita campur dengan pewarna. Nah, untuk pewarnanya itu sesuai selera, sesuai kebutuhan, mau coklat banget atau mau coklat lebih terang itu ya, itu sesuai selera dan sesuai kebutuhan kita. Nah, untuk harganya itu secukupnya saja ya, sesuai dengan aturan. Nah, untuk pigmen atau pewarnanya sendiri saya menggunakan Velpen ya, yang Cocoa Brown ini. Nah, oke teman-teman, langkah selanjutnya ini mau kita amplas ya. Ini di sini kita melakukan pengamplasan layang ya. Jadi fungsi pengamplasan layang ini saya jelaskan dulu kenapa setelah di clear sudah glossy seperti itu kok sayang sekali diamplas lagi ya. Jadi fungsi dari pengamplasan ini untuk mengikis lapisan clear di atasnya itu agar tidak terjadi keriting saat kita lakukan clear ulang, untuk clear setelah kita lakukan custom ya. Karena ini selanjutnya mau saya airbrush, ditimpa cat, dan juga nanti kita clear ulang. Jadi kalau ini tidak di amplas dulu, ini resiko keriting kemungkinan terjadi bisa ya. Makanya itu nyari aman kita lakukan pengamplasan dulu menggunakan amplas 2000. Ngamplasnya itu ngamplas layang ya, ndak usah pakai amplas yang kasar karena ini permukaannya kan sudah rata, sudah halus ya, jadi tidak perlu kita ratakan lagi, hanya ngamplas layang mengikis permukaan di atasnya. Oke teman-teman, selanjutnya ini mau kita custom airbrush dulu, selanjutnya nanti kita finishing clear lagi ya. Oke baik teman-teman, untuk membuat tulisannya di sini saya menggunakan bantuan stensil ya seperti biasa. Nah, lalu selanjutnya nanti kita airbrush menggunakan pen brush dengan nozzle 0,2. Oke, saya pasang dulu teman-teman. Oke teman-teman, untuk proses airbrushnya sudah selesai ya. Selanjutnya ini mau kita clear dulu untuk meratakan tulisan-tulisan airbrush ini sama tulisan yang di tengah alas itu agar nanti hasilnya flat ya. Selanjutnya setelah kering kita clear, lalu kita gosok, terus kita finishing akhir. Oke, saya clear dulu. Oke teman-teman, ini hasil setelah kita clear kemarin sudah kering. Selanjutnya mau kita amplas ya, karena ini mau kita ratakan tulisannya ini agak masih nimbul ya, jadi perlu kita ratakan termasuk di bagian sini ya. Ini juga mau kita ratakan kembali. Saya menggunakan amplas 1000 ya dengan air sabun ya. Nah, oke teman-teman, ini setelah selesai proses pengamplasan, selanjutnya mau kita finishing akhir. Nanti kita finishing 2 layer ya, dengan jeda per layernya itu 12 menit. Ini sudah sangat flat sekali ya, nggak bisa diraba ini tulisannya. Nah, ini kita bersihkan dulu ya dengan degreaser ya. Bagian ini selanjutnya nanti kita bersihkan debunya dengan anti glut ya.
Setelah melalui serangkaian proses yang sangat panjang dalam pembuatan sangkar ini, maka kini tiba saatnya kita perlihatkan satu persatu per part bagiannya secara detailing. Nah, ini tepoknya, nanti kita shoot satu-satu ya. Nah, oke teman-teman, kita perlihatkan satu persatu per part bagiannya ya. Kita mulai dari gembungannya dulu ya. Untuk teman-teman yang membeli sangkar yang misalnya harganya mahal ya, atau kelas premium ke atas ya, itu kita perhatikan bukan dari tepoknya saja, tapi dari per part bagiannya, mulai dari gembungannya dulu ya. Ini tepoknya ini keker apa tidak ya, maksud saya gembungannya ini ya. Terus rujinya bagaimana, halus apa tidak ya. Kalau rujinya kasar itu ya rugi ya teman-teman. Nah, kita perlihatkan dari sininya juga ya. Dari bagian sini, kalau sininya itu masih bergaris-garis atau tidak ada yang flat atau rata ya, itu sama saja seperti sangkar harian. Kalau bagi saya bukan premium ya. Saya perlihatkan secara detail dari jelas ya. Nah, ini di ring-ringnya ini ya, seperti ini ya. Ini kalau ring-ringnya ini masih bergaris-garis ya bukan sangkar premium kalau bagi saya. Itu masih sekelas sangkar harian, berarti sininya tidak didempul ya. Ininya itu rapat ya. Ini benar-benar flat, kalau seperti ini benar-benar halus ya. Nah, kalau beli seperti itu yang mahal-mahal itu ya kita cek dulu dari sini. Kokoh apa tidak, halus apa tidak. Jangan hanya sekedar halus dan melihat di luar ya. Di rujinya pun kita perhatikan, pegang seperti ini ya, halus apa tidak. Nah, termasuk di bagian dalam ya, seperti ini. Ini kita perhatikan, ini halus dan mengkilap ya. Itu artinya licin ya. Ini non ros ya, tidak ada rosnya sama sekali. Ini bisa dilihat ya, ini halus sekali. Ini nggak goyang-goyang ya. Kita perhatikan bukan dari tepoknya saja, tapi dari gembungannya juga. Nah, untuk teman-teman yang bertanya, biasanya gimana caranya untuk menghasilkan ruji yang bulat tidak kasar seperti ini ya, saat kita finishing itu gimana sih? Kita main amplas air teman-teman ya, jangan main amplas kering ya. Makanya ini saya pendasarannya itu tidak menggunakan sanding seller, tapi menggunakan cat instan ya. Nah, seperti ini kan bulat ya jadinya ya, bulat dan juga licin. Nah, oke teman-teman, sekarang kita perlihatkan bagian-bagian yang lain selain gembungannya tadi sudah ya. Ini kita mulai dari mahkotanya ya, ini mahkota bambu. Terus ini ancaknya, ini sangat flat ya, tanpa merubah tekstur naturalnya ya. Ini rujinya pun sangat halus ya. Ya, oke teman-teman, saya perlihatkan tepoknya ya. Ini sangat rata, tulisannya itu di dalam ya, bukan di luar. Ini tidak bisa diraba, sangat rata sekali. Seratnya sudah tidak ada ya, tapi tidak merubah tekstur warna naturalnya. Ini depan belakang. Bahkan ini sekilas sudah tidak bisa membedakan ini bambu apa kayu ya, karena ini lebih flat, lebih rata dari kayu maupun PVC ya. Nah, untuk kakinya sendiri ini saya rubah ya, untuk mempercantik saya rubah pakai fiber ini. Alternatif jika tidak ingin menggunakan kaki bawaannya ya, kaki kayu atau kaki karet ya, ini saya menggunakan ini. Cara pasangnya pun sangat mudah ya, tinggal kasih paku ini. Ini cukup keras ini. Ini satu plastik isinya 10, harganya juga terjangkau sekali. Nah, oke teman-teman, kita coba rakit seloroknya ya. Kita cek dari bagian bawah ya. Nah, buat teman-teman yang membeli sangkar premium itu perhatikan juga seloroknya. Sangkar mahal-mahal yang seloroknya macet-macet itu ya memalukan ya. Nah, selanjutnya kita coba di tepoknya ya. Ini bisa muter nih. Untuk sangkar premium itu harusnya detailing ya, seperti ini. Jadi buat sampean yang merasa sultan-sultan, bukan kau mendang-mending ya, mending ini mending itu, jangan terlalu fanatik buta dengan sebuah label. Jangan sampai kalian beli sangkar mahal-mahal itu
seloroknya aja macet, temboknya macet. Memang sifatnya kayu dan bambu itu memuai ya, tapi sebenarnya kita bisa mengantisipasinya itu dari mulai pengolahan bahan mentah ya. Kalau ada yang berpikir mentahnya pas mas, tapi pas dirakit sudah matang itu jadi macet gitu ya. Nah, kalau hanya berpikir seperti itu namanya orang pasrah ya. Sebenarnya kita bisa mengantisipasinya itu dari mulai bagian mentah ya. Kita mulai mengatasinya itu dari mentahnya dulu. Kita kikis, karena kalau kita ukur ya, setiap pendasaran itu sama saja kita cara mengolah ruji. Itu setiap beberapa layar itu pasti naik 0,14 mili. Jadi gimana caranya biar dia itu bisa muter ya, seperti ini, tidak macet-macet, kan kasihan kalau orang beli. Ini mau masang ini saja susah ya. Itu caranya itu seperti itu, kita kikis. Untuk bagian temboknya yang bambu itu caranya berbeda lagi, cara ngikisnya. Yang kayu pun sama ya. Nanti suatu saat saya buatkan triknya gimana caranya biar seroknya itu nggak macet gitu ya. Kalau hanya berpikir sifatnya kayu dan bambu itu memuai, ya memang benar, tapi minimal kita bisa mengantisipasinya ya. Gimana caranya biar nggak macet saat matang? Ya nanti kita olahnya dari mentah itu kita harus kikis dulu gitu loh. Nah kalau muter seperti ini kan enak loh ya, kalau bisa muter seperti ini, dilepas juga ya enak gitu loh, dipasangnya juga enak gitu ya, bisa muter seperti ini. Nah lur, kesimpulannya untuk kalian yang membeli sangkar premium itu, intinya kualifikasinya itu harusnya di atas rata-rata sangkar standar dan sangkar harian pada umumnya ya. Kalian jika membeli sangkar premium yang harganya mahal-mahal untuk golongan-golongan sultan ya, bagi kalian itu perhatikan baik-baik presisinya dari mulai bagian bawah sampai bagian atas ya. Itu dicek dulu rujinya halus apa tidak, terus temboknya macet-macet apa tidak, soroknya pun sama itu. Jangan kalian tertipu dengan media luarnya saja yang mengkilap dan halus saja, tapi kalian perhatikan baik-baik jikalau kalian membeli sangkarnya itu sudah kelasnya premium ke atas atau mahal-mahal. Jangan sampai kalian mendapatkan barang itu ya sangkar ala kadarnya tapi yang dijual premium, itu kerugian buat anda sendiri ya. Masa sangkar premium kok temboknya macet-macet ala kadarnya, itu yang memalukan ya. Nah minimalnya kalian itu mengecek dulu sebelum kalian membeli. Nah oke lur, untuk teman-teman yang biasanya tanya harga, ini kita jawab ya, jadi jangan tanyakan harganya kembali. Untuk sangkar premium custom natural seperti ini yang dibuat FLN Company itu berapa sih harganya? Ini pun pesanan ya, punya saudara kita yang ada di Kalimantan, nanti mau kita packing mau kirim. Nah, untuk harganya sendiri, ini per unitnya itu 960.000. Kalau satu setnya itu 1.800.000, isinya 2, diameter 58 dan 56 dengan spek seperti ini ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk perihal harganya ya. Buat teman-teman yang menginginkan seperti ini pun itu wajib inden ya, karena kita tidak ready, karena kita bukan seller yang ready stock, tapi kita membuat ya. Nah untuk kelengkapannya apa saja? Kelengkapannya ya sangkar, tembok, mahkota, kayak pion dan gantungan itu tidak termasuk, apalagi tangkringan, karena itu kelengkapan user masing-masing ya. Intinya kita membuat sangkarnya saja ya, seperti itu. Nah buat teman-teman yang ingin memiliki sangkar seperti ini itu pastinya ya wajib inden. Namun kesimpulannya yang bisa kita petik dan kita ambil dari sini adalah edukasi tentang sangkar premium yang mungkin bisa menambah wawasan panjenengan semua ketika kalian mau membeli atau memilih sangkar yang mahal-mahal. Minimal kalian wawasannya sudah bertambah tentang penjelasan yang saya sampaikan tadi ya. Belinya tidak harus di sini, dimanapun itu minimal kalian sudah memiliki edukasi tentang pemilihan sangkar yang premium itu seperti apa gitu. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu di tutorial berikutnya.